Polemik film layar lebar Vina sebelum 7 hari yang dirilis pada 8 Mei 2024 lalu di seluruh bioskop Indonesia tengah menjadi sorotan panas publik. 28 Mei 2024 kemarin, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan film Vina sebelum 7 hari ke Barreskrim Mabes Polri dengan beberapa alasan. Salah satunya ialah karena film Vina sebelum 7 hari dinilai telah membuat kegaduhan di tengah berjalannya proses penyidikan atas kasus kematian Vina. Dan untuk mengetahui alasan lainnya, maka inilah 5 alasan produser film Vina sebelum 7 hari dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri versi Cumi Top 5. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI secara terang-terangan mengungkapkan alasannya melaporkan film Vina sebelum 7 hari ke Barreskrim Mabes Polri. Menurut ALMI, film Vina sebelum 7 hari yang dibuat oleh rumah produksi di company itu telah membuat kegaduhan dengan menimbulkan berbagai kontroversi di tengah proses pra-peradilan kasus kematian Vina yang telah bergulir selama 8 tahun. Lantas, seperti apa laporan yang dilayangkan oleh ALMI? Dan seperti apa pula respon Diraj Halwani selaku produser film Vina sebelum 7 hari? Oke, jadi hari ini kita udah konsultasi di penyidik Cyber Mabes Polri terkait dengan film Vina ini yang lagi viral. Kenapa kami dari Asosiasi ALMI ini melaporkan itu karena kami duga membuat kegaduhan di dunia publik, baik itu di media sosial atau dan lain-lain, ya kan? Kenapa? Karena nanti viral film ini kemudian proses penyidikan sementara berjalan. Karena ada proses sementara berjalan di Polda Jawa Barat yang belum berkekuatan hukum tetap. Yang kami anggap bahwa jangan sampai gara-gara film ini kemudian itu ada penggiringan opini. Penggiringan opini yang akhirnya bisa mempengaruhi teman-teman penyidik, ya kan, teman-teman kepolisian, bahkan sampai majelis hakim yang mulia ketika memutus perkara ini. Menurut saya yang kritik belum nonton filmnya. Selain melaporkan film Vina sebelum 7 hari ke Barreskrim Mabes Polri, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI juga mengungkapkan bahwa mereka akan memberikan somasi terhadap produser ataupun sutradara film yang memproduksi film Vina sebelum 7 hari. Lantas, seperti apa bentuk somasi yang akan dilayangkan oleh ALMI? Dan apa yang membuat ALMI sangat menggebu-gebu melakukan berbagai upaya tersebut? Olehnya itu, bukan cuma upaya ini yang akan kita lakukan, masih banyak upaya-upaya lain yang akan kita lakukan, termasuk somasi ke produser dan lain-lain, itu kami akan lakukan. Karena kami anggap bahwa ini yang membuat kegaduhan hari ini. Jadi, secara prinsip kami tidak melaporkan siapa-siapa dari sini. Kami hanya melaporkan produser film ini terkait penayangan film Vina itu. Jadi pihak-pihak yang memproduksi sebuah film ini dapat dimintai klarifikasi untuk menjelaskan terkait dengan produksi yang dia buat. Siapa itu? Belum tentu terkait dengan produsernya, sutradaranya, dan seterusnya. Supaya ini bisa diklarifikasi dan tidak membuat kegaduhan di publik. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida. Itu sudah inkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan penyidik dalam hal ini instansi kepolisian. Film Vina sebelum 7 hari yang diadaptasi dari kisah nyata kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam ternyata mendapatkan kecaman dari banyak pihak, termasuk dari ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana.
Produser film Vina Sebelum 7 Hari pun membenarkan hal tersebut dan mengungkapkan bahwa akhirnya mereka tidak terlalu mengangkat sosok Eki dalam film Vina Sebelum 7 Hari. Di filmnya kita nggak bahas mengenai almarhum Eki, karena kita nggak dapat izin. Jadi kita bahas fokus ke almarhum Vina dan kita kasih lihat percintaannya. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani ikut menyoroti film Vina Sebelum 7 Hari yang telah disaksikan sekitar 5 juta penonton di pekan kedua. Ia secara terang-terangan, Nikita Mirzani menyinggung royalti film senilai miliaran rupiah yang seharusnya didapatkan oleh keluarga mendiang Vina. Lantas seperti apa sorotan dari Nikita Mirzani? Dan seperti apa pula respon produser film Vina Sebelum 7 Hari? Udah, daripada ngomongin soal pelaku-pelakunya Vina yang belum ketangkep ya, mendingan imbauan dari Nikita Mirzani. Itu kan filmnya Vina itu udah tembus mau 4 juta ya. Minta deh, apa namanya kalau kayak gitu? Royalti minta, karena kalau 1 juta penonton aja itu 15M kurang lebih ya. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15M. Kaliin sendiri. Mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti itu dulu yang kelihatan di biji mata nih. Kalau nggak ada film ini, gimana keadilan untuk mereka ini? Ini semua kan kita di sini juga kena film ini. Ya. Jadi itu nilai positif itu yang harus dilihat. Benar. Dan banyak netizen itu nggak nonton, tapi mereka hanya bilang eksploitasi, kekerasan. Tapi itu sebenarnya apa yang terjadi dengan almarhumah dan juga disetujui oleh Keluarga mendiang Vina mengaku disambangi oleh 2 pria misterius yang diduga adalah oknum polisi. Menurut Merliana, kakak mendiang Vina, 2 pria tersebut meminta agar proses pembuatan film Vina Sebelum 7 Hari tak dilanjutkan. Namun Marliana dengan tegas menjawab jika keluarga memiliki hak untuk memutuskan tetap mengangkat kisah Vina menjadi sebuah film. Tidak hanya keluarga mendiang Vina, kru film yang akan menggarap film Vina Sebelum 7 Hari juga mengaku disambangi oleh oknum tersebut untuk tidak melanjutkan proses syuting. Lantas, seperti apa pengakuan keluarga mendiang Vina dan produser film Vina Sebelum 7 Hari? Pada saat mau syuting ya, ya. boleh diceritakan nggak ada oknum polisi yang datang menghalangi agar jangan dilanjutkan syutingnya? Ya, saya pada saat itu nggak ada di lokasi, tapi kebetulan tim saya yang bilang, dan sebelum datangi saya, datangi keluarga dulu ya. Oknum polisi bilang apa? Dia ngaku polisi dari mana? Dia nggak bilang sih dari mananya, cuma dia bilang intel aja. Pakai seragam atau pakai apa? Nggak pakai baju bebas. Dia bilang kenapa disetujuin bikin film? Harusnya jangan, nanti bikin nama jelek polisi gitu. Jadi nggak tahu pasti apakah dia polisi atau intel polisi. Nggak tahu. Tapi dia mengatakan bikin nama jelek polisi. Dia bilang begitu. Ya. Nantinya image-nya jelek. Saya bilang saya tidak menjelekkan, saya bicara jujur. Memang 8 tahun sampai 8 tahun sekarang 3 ini kemana? Kabarnya seperti apa? Ya. Gitu. Saya tidak bermaksud untuk menjelekkan.